Siapa yang tidak kenal dengan pasukan polisi istimewa ini? Sepak terjang Korps Brigadi Mobil atau sering disingkat Brimob sudah diakui dan sudah banyak menorehkan prestasi dalam setiap misi yang diembannya. Brimob adalah kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Korps Brimob juga dikenal sebagai unit tertua yang ada di dalam organisasi Polri. Beberapa tugas utamanya adalah penanganan terorisme domestik, penanganan kerusuhan, penegakan hukum beresiko tinggi, pencarian dan penyelamatan atau SAR, penyelamatan sandera, dan penjinakan bom. Korps Brigadi Mobil juga bersifat sebagai komponen besar di dalam Polri yang dilatih untuk melaksanakan tugas-tugas anti-separatis dan anti-pemberontakan, seringkali bersamaan dengan operasi militer. Korps Brimob tergolong sebagai unit taktis polisi atau Police Tactical Unit. Brimob terdiri dari dua cabang, yaitu Gegana dan Pelopor. Gegana bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas operasi kepolisian khusus yang lebih spesifik, seperti penjinakan bom, penanganan KBR atau kimia, biologi, dan radioaktif, penanganan anti-teror atau counter-terrorism, dan intelijensi. Sementara, pelopor bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas operasi kepolisian khusus yang lebih luas dan bersifat paramiliter, seperti penanganan kerusuhan huru-hara atau riot control, pencarian dan penyelamatan atau SAR, pengamanan instalasi vital, dan operasi gerilya serta pertempuran hutan terbatas. Pada umumnya, kedua cabang ini sama-sama mempunyai kemampuan taktikal sebagai unit kepolisian khusus, di antaranya kemampuan dalam tugas-tugas pembebasan sandera di area-area perkotaan atau urban setting, penggerebekan kepada kriminal bersenjata seperti teroris atau separatis, dan operasi-operasi lainnya yang mendukung kinerja kesatuan-kesatuan kepolisian umum. Setiap Polda di Indonesia mempunyai kesatuan Brimob masing-masing. Namun, bagaimanakah sejarah terbentuknya resimen Brimob ini? Sebelum lanjut, mari kita klik like dan subscribe untuk terus mendukung channel ini, dan jangan lupa klik tanda lonceng dan share ke teman-teman kamu agar informasi ini bermanfaat bagi banyak orang. Proses kelahiran Brimob berlangsung pada periode 1943 sampai 1944, yaitu pada masa-masa pembentukan organisasi dan barisan militer yang digerakkan oleh pemerintah militer Jepang sebagai bagian dari strategi Perang Asia Timur Raya. Pemerintah militer Jepang membentuk tenaga cadangan yang dapat digerakkan dengan cepat dan memiliki mobilitas tinggi. Inilah yang kemudian melahirkan Tokubetsu Keisatsutai pada April 1944. Tokubetsu Keisatsutai beranggotakan para polisi muda serta didirikan di setiap karesidenan di seluruh Jawa, Madura, dan Sumatera. Tokubetsu Keisatsutai memiliki persenjataan yang lebih lengkap daripada polisi biasa. Para calon anggotanya pun diasramakan dan memperoleh pendidikan serta latihan kemiliteran dari tentara Jepang. Maka dari itu, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa anggota Tokubetsu Keisatsutai adalah pasukan polisi yang terlatih, berdisiplin tinggi, dan terorganisasi dengan rapi. Di setiap karesidenan, pada akhir tahun 1944, telah dibentuk satuan Tokubetsu Keisatsutai dengan kekuatan satu kompi yang beranggotakan antara 60 sampai 200 orang. Tergantung pada situasi wilayah, dan kompi tersebut berada di bawah kekuasaan polisi karesidenan. Pada umumnya, komandan kompi Tokubetsu Keisatsutai berpangkat Ito Keibu atau Letnan 1. Ketika Jepang menyerah kalah kepada sekutu dan kemudian Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada saat itu pula masa penggemblengan Tokubetsu Keisatsutai telah cukup. Bersama-sama dengan rakyat dan berbagai kesatuan lainnya, anggota Tokubetsu Keisatsutai telah bahu-membahu dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak Jepang menyerah kepada sekutu, maka seluruh satuan semi-militer dan militer di Indonesia dibubarkan.
Satu-satunya kesatuan yang masih boleh memegang senjata adalah Tokubetsu Keisatsutai. Keadaan inilah yang menempatkan anggota-anggota Tokubetsu Keisatsutai menjadi pioner dalam perebutan senjata untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Satuan ini juga yang mensponsori pembukaan gudang-gudang senjata secara paksa. Pada kelanjutannya, senjata-senjata itu dibagi-bagikan kepada mantan anggota semi-militer dan militer serta para pejuang lainnya. Tepat pada tanggal 21 Agustus 1945, Inspektur Polisi Tingkat 1 Muhammad Yasin saat berlangsung apel pagi yang diikuti oleh semua anggota polisi istimewa dan pegawai lainnya di Markas Kesatuan Polisi Istimewa membacakan teks proklamasi dari pasukan polisi istimewa yang berbunyi, "Untuk bersatu dengan rakyat dalam perjuangan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, dengan ini menyatakan polisi sebagai polisi Republik Indonesia." Polisi istimewa adalah cikal bakal berdirinya Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang pada saat pemerintahan Jepang disebut dengan Tokubetsu Keisatsutai. Setelah menyatakan proklamasi kepolisian, lalu polisi istimewa memperbanyak dan menyebarluaskan teks proklamasi tersebut dengan cara ditempelkan di tempat-tempat yang ramai, dapat dibaca, dan dapat dikunjungi orang. Selain menempelkan teks yang menyatakan polisi istimewa bentukan Jepang menjadi Kepolisian Republik Indonesia, polisi istimewa juga menempelkan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tindakan selanjutnya adalah mengganti pimpinan polisi istimewa dari Jepang, yaitu Shidookan Takata dan Fuko Shidookan Nishimoto. Kepemimpinan di Markas Polisi Istimewa kemudian berada di bawah kendali Inspektur Polisi Tingkat 1, yaitu Muhammad Yasin. Setelah setahun lebih, polisi istimewa berkiprah di garda depan dalam aneka perebutan fasilitas militer dan tempat-tempat strategi di Pulau Jawa dan Sumatera. Pada tanggal 14 November 1946, seluruh kesatuan polisi istimewa, barisan polisi istimewa, dan pasukan polisi istimewa dilebur menjadi mobil brigade atau mobrik, atau sekarang terkenal dengan sebutan brigade mobil atau brimob. Berdasarkan surat keputusan Departemen Kepolisian Negara Nopol 13-MB-1959 tanggal 25 April 1959, maka kesatuan mobil brigade atau mobrik diubah susunannya menjadi tingkat batalion. Koordinator mobil brigade daerah menjadi komandemen daerah, dan koordinator mobil brigade jawatan kepolisian negara diubah menjadi komandemen mobil brigade pusat atau Komopu. Dalam menghadapi tantangan, terutama karena banyaknya pemberontakan dan separatisme, pimpinan mobrik memandang perlu pembentukan pasukan khusus yang mempunyai kemampuan khusus pula. Maka, sekitar tahun 1954 sampai 1959, mulai dirintis pembentukan pasukan ranger atau pelopor. Setelah selesai mengikuti pendidikan di SPMB Porong Watu Kosek, sebagai penutup rangkaian proses pendidikan, para siswa pendidikan ranger wajib mengikuti tes mission atau praktik langsung ke medan perang. Jika ujian akhir bisa dilewati dengan baik, selesailah proses pendidikan ranger. Pasca pendidikan ranger angkatan pertama, segera dilakukan evaluasi. Evaluasi dilanjutkan dengan penyempurnaan pendidikan. Dengan persiapan yang lebih baik, segera dimulailah pendidikan ranger angkatan kedua dan ketiga. Dengan demikian, pada akhir 1959, SPMB mampu membentuk 3 kompi ranger. Ketiga kompi ranger itu adalah Kompi 5994 dengan Komandan Kompi AKP Lomi, Kompi 5995 dengan Komandan Kompi AKP Anton Sujarwo, dan Kompi 5996 dengan Komandan Kompi AKP Saim. Karena AKP Saim ditugaskan ke luar negeri, Komandan Kompi 5996 lalu dijabat oleh AKP Hudaya Sumarya. Pendidikan Ranger terakhir, angkatan ke-6, berlangsung pada tahun 1961. Setelah itu, Ranger berubah nama menjadi pelopor. Setelah berubah nama menjadi pelopor, sejak tahun 1962 sampai 1968 dilangsungkan pendidikan pelopor angkatan 1 sampai 8.
Pada 13 Maret 1961, Kompi Pelopor dikembangkan menjadi Batalion Pelopor. Selanjutnya, dikembangkan lagi menjadi Resimen Pelopor atau Menpor. Berdasarkan surat perintah Menteri Kepala Kepolisian Negara Nopol 23/61 tanggal 12 Agustus 1961, ditetapkan bahwa tanggal 14 November 1961 merupakan Hari Mobil Brigade ke-16. Pada tanggal 14 November 1961 tersebut, Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno selaku Irub Upacara menganugerahkan Pataka Nugraha Cakanti Yana Utama sebagai penghargaan pemerintah atas pengabdian dan kesetiaan Mobil Brigade. Saat itu pula, Presiden RI secara resmi mengubah nama satuan ini dari Mobil Brigade menjadi Brigade Mobil. Pengubahan nama ini dilakukan dengan alasan penyesuaian nama Brigade Mobil yang berkaidah bahasa Indonesia. Itulah sekilas perjalanan nama organisasi ini dari Tokubetsu Ketsatsutai, Polisi Istimewa, Mobil Brigade, sampai saat ini menjadi Brigade Mobil atau Brimob. Terima kasih telah menonton channel ini dan sampai jumpa.